Kegiatan praktikum kali ini adalah telinga. Adapun percobaan yang saya ambil dari telinga adalah percobaan struktur dan fungsi telinga. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui bagian-bagian yang menyusun telinga beserta fungsinya. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah gambar struktur alat pendengaran manusia, lembar pengamatan, dan alat tulis. Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan tentang telinga. Telinga memiliki 3 bagian utama. Yang pertama telinga luar, kemudian telinga tengah, kemudian telinga dalam, yang masing-masing memiliki fungsi berbeda untuk pendengaran dan keseimbangan. Telinga luar berfungsi untuk mengumpulkan suara, sedangkan telinga tengah untuk memperkuat getaran suara, dan telinga dalam untuk mengubah getaran menjadi sinyal saraf serta mengatur keseimbangan tubuh. Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan masing-masing bagian. Yang pertama telinga bagian luar. Yang termasuk telinga bagian luar adalah daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan gelombang suara ke saluran telinga. Kemudian saluran telinga atau liang telinga yang berfungsi menyalurkan gelombang suara ke gendang telinga. Ini juga bisa dapat berfungsi menangkap debu yang masuk ke saluran telinga, mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Kemudian telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah yang terbagi ada gendang telinga. Gendang telinga atau membran timpani itu bergetar saat gelombang suara mencapai gendang telinga, dan getaran ini akan diteruskan ke telinga bagian dalam. Kemudian 3 tulang pendengaran terdiri dari tulang martir, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Fungsinya ini yaitu memperkuat getaran suara dari gendang telinga dan mengirimkannya ke bagian telinga bagian dalam. Kemudian ada saluran eustachius yang itu menghubungkan telinga tengah dengan tenggorokan dan berfungsi menyamakan tekanan udara di kedua sisi gendang telinga. Kemudian kita akan masuk kepada bagian telinga bagian dalam. Sekarang kita akan menjelaskan tentang telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ada yang disebut koklea atau rumah siput, mengandung sel-sel rambut halus yang mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik. Sinyal ini kemudian dikirim ke otak melalui saraf pendengaran. Kemudian ada labirin atau vestibula dan kanalis simiskulasi berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Labirin berisi cairan dan sensor rambut yang mendeteksi gerakan kepala dan mengirimkan informasi ke otak untuk membantu tubuh tetap seimbang. Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan tentang proses mendengar. Proses mendengar dimulai saat gelombang suara ditangkap telinga luar, menggetarkan gendang telinga, dan getaran ini diperkuat oleh tulang pendengaran di telinga tengah. Getaran kemudian diteruskan ke telinga dalam koklea atau rumah siput, di mana cairan dan sel-sel rambut mengubah getaran menjadi impuls listrik yang dikirim melalui saraf pendengaran ke otak. Otak lalu menerjemahkan impuls ini menjadi suara yang dapat dipahami. Pertama-tama kita akan melihat tahapan proses mendengar, yaitu penangkapan suara oleh lubang telinga. Gelombang suara yang ada di sekitar ditangkap oleh daun telinga dan diarahkan ke liang telinga. Kemudian getaran gendang telinga. Gelombang suara menggetarkan gendang telinga atau membran timpani saat sampai di ujung liang telinga. Kemudian penguatan getaran. Getaran dari gendang telinga diperkuat oleh 3 tulang kecil di telinga tengah yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Kemudian perubahan menjadi sinyal listrik. Getaran yang diperkuat diteruskan ke koklea atau rumah siput di telinga dalam. Cairan di dalam koklea bergerak yang merangsang ribuan sel rambut sensorik untuk menghasilkan impuls listrik. Kemudian pengiriman sinyal ke otak. Impuls listrik dikirim melalui saraf pendengaran, nervus cochlear, ke otak. Kemudian interpretasi di otak. Otak menerima dan memproses sinyal-sinyal ini, kemudian menafsirkannya sebagai suara yang dapat dikenali dan dipahami.